3. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, semua kabar baik, tidak ada yang sakit, ya? Atau ada yang gejala sakit? Terima kasih ya. Mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Yang bertugas silakan memimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri ya. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya ya, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali untuk pelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita awali lagi dengan menyanyikan salah satu lagu wajib atau lagu kebangsaan. Lagu apa itu? Indonesia. Ya, silakan satu orangnya pimpin ya. Semua silakan berdiri. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Aldi Anipia, Hadir. Delcia Nembaga, Hadir. Frederikus Ejong, Hadir. Ukledon Loni, Hadir. Damayanto, Hadir. Kolong, Hadir. Andang, Hadir. Laru, Hadir. Dama, Hadir. Ndau, Hadir, Ibu. Agung. Hadir, Ibu. Semua hadir ya. Baik, adik-adik, masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih ingat? Masih. Ya, pelajaran apa sebelumnya? Coding dan kecerdasan Ya, artifisial. coding Dan dan kecerdasan artifisial. Ya, baik. Coding dan kecerdasan artifisial itu, apakah itu materi ataukah mata pelajaran? Mata pelajaran. Mata pelajaran. Mata pelajaran, ya. Ya. Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial.
perintah manusia. Coding adalah proses yang memenuhi perintah manusia. Coding Evelyn, adalah pemrograman. coding adalah pemrograman. Yeyen, Bukan menirukan kemampuan manusia. coding adalah menirukan kemampuan manusia. Masih ada lagi kalau barisan ini? Baik ya. Kalau menurut Aini tadi itu coding itu adalah mengikuti perintah manusia ya. Sedangkan menurut Evelyn pemrograman dan menurut Yeyen itu adalah kemampuan untuk ya meniru kemampuan manusia ya. Nah, jadi adik-adik sekedar untuk ingat kembali bahwa coding itu adalah sebuah pemrograman, program ya yang ada di dalam komputer ya, komputer. Nah, dialah program-program itulah yang menjalankan tugas manusia. Apapun yang diperintahkan oleh manusia, program itulah yang berjalan untuk menjalankan tugas sesuai keinginan manusia. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kecerdasan artifisialnya, silakan. Oh iya, Sicil. Kemampuan untuk meniru manusia. Kemampuan untuk meniru, ya. Masih ada di sini? Oh iya, Yeyen lagi. Membuat objek. Ya, Membuat objek. membuat objek, kemampuan untuk membuat objek. Kemampuan untuk meniru. Kemampuan untuk meniru manusia. Kemampuan untuk meniru manusia. Kalau di sini? Oh iya, Charlie. Sistem melaksanakan perintah manusia. Sistem yang bisa melaksanakan perintah manusia. Ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah belajar. Baik ya, kecerdasan artifisial ya. Itu adalah kemampuan ya komputer yang bisa meniru ya, meniru kemampuan manusia. Seperti apa? Memahami bahasa ya toh, memahami objek ya, melaksanakan tugas-tugas tertentu ya, tapi di bawah perintah manusia. Kalau kita tidak melakukan perintah ya, maka dia tidak akan menjalankan tugas. Jadi fungsinya dia meniru kemampuan seperti apa yang menjadi keinginan manusia. Ya. Oke. Baik, apakah di dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah menggunakan kecerdasan artifisial itu? Kecerdasan artifisial atau AI ya. AI, artificial intelligence. Ya. Pernah tidak? Pernah. Apa coba contohnya? Kamu gunakan apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Meta AI. Yang lain? Play Store. Oke. Ada lagi? YouTube. Ada lagi? Google. Ada lagi? Itu ya. Baik ya, ada yang menggunakan YouTube, ada yang menggunakan Google, ada yang menggunakan Meta AI, ada yang menggunakan Play Store ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Play Store yang El gunakan itu untuk apa kira? Mendownload aplikasi. Ya? Mendownload aplikasi. Nah, kalau Meta AI, Evelyn? Untuk bertanya. Sering Kak Evelyn bertanya di AI? Bertanya tentang apa? Tentang topik ya, sebuah topik ya. Entah topiknya tentang apa ya, itu Evelyn sendiri yang tahu ya. Kalau Yeyen ya, menggunakan YouTube untuk menonton film ya. Mudah-mudahan film yang di di download di YouTube itu film anak-anak ya, Yen, bukan film orang dewasa. Ya? Film apa?
Biasanya Yayan suka film apa? Hah? Film orang dewasa ya? Atau film anak-anak nih? Orang dewasa, wah, ya. Jangan biasakan itu ya, terbiasakan kalau misalnya kita gunakan YouTube itu hal-hal yang positif untuk kita ya. Nah, ada menimba hal-hal yang baiknya untuk kita. Misalnya kita mau mengetahui kejadian ya seperti perang di suatu tempat ya, maka kita bisa cari di YouTube, ataupun kita menginginkan lagu-lagu anak-anak, misalnya lagu kesukaan, boleh ya. Itu tadi yang Google Charlie mau cari apa di Google Charlie? Ya, betul tidak? Gunakan Google Charlie. Iya, mau cari apa di situ? Hah? Cari apa? Lupa ya? Ada yang sudah ini pernah menggunakan Google seperti Charlie ini? Ada? OL? Ya? Tanya lokasi. Itu Google ya? Google secara umum? Google Chrome atau? Google apa itu? Biasanya kalau mau cari letak lokasi yang kamu gunakan? Google Maps, oke ya. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah pernah menggunakan. Nah, semua aplikasi itu termasuk kecerdasan artifisial atau AI itu. Sehingga kita sebagai manusia perintahkan saja ya. Misalnya kita menggunakan YouTube tadi itu, atau menggunakan Play Store, menggunakan Google Maps atau Meta AI, kita perintahkan saja, ya toh? Iya. Oke, baik. Adik-adik, pertanyaan yang Ibu berikan itu terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini, ya. Masih tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, ya. Mata pelajarannya coding dan kecerdasan artifisial, ya. Baik. Nah, materinya yang kita pelajari di dalam coding dan kecerdasan artifisial atau yang disingkat dengan KKA itu adalah berpikir komputasional. Itu yang menjadi topik utama. Berpikir komputasional ya dalam coding dan kecerdasan artifisial ya. Ini salah satu elemen yang kita mau pelajari nanti selanjutnya. Ini salah satunya, berpikir komputasional. Nah, di dalam topik ini ya, di dalam topik ini salah satu prinsip atau proses berpikirnya itu yang menjadi subtopik, yang menjadi materi inti kita pada hari ini, yaitu tentang algoritma. Ya, algoritma ya. Oke, baik ya. Sebelum kita ke sana, di pengenalan coding dan kecerdasan artifisial yang sudah kita pelajari sebelumnya, Ibu sudah pernah menyinggung tentang bagaimana proses berpikir komputasional ini, terutama proses berpikir algoritma. Apakah kalian masih ingat apa itu algoritma? Silakan. Algoritma yaitu menyusun atau membuat langkah-langkah Menyusun sistematis. atau membuat langkah-langkah secara sistematis. Charlie sudah angkat tangan. Menyusun dan membuat langkah-langkah secara sistematis. Menyusun atau membuat langkah-langkah. Dama, Membuat langkah-langkah. membuat langkah-langkah. Oh ya, orang yang sama nih dari tadi ini. Coba yang bagian sini.
Delcin tidak belajar ya. Fadre, wah, juga tidak belajar. Yohan, silakan. Membuat langkah-langkah. Susan, membuat langkah-langkah. Ini suaranya. Menyusun atau membuat langkah-langkah secara sistematis. Menyusun atau membuat langkah-langkah secara sistematis. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Kegiatan apa saja yang kalian lakukan tadi ini setelah bangun tidur hingga tiba di sekolah? Ayo, kegiatan apa saja kira-kira ya? Wah, ini orang yang sama nih. Saya mau dengar suaranya Elcin dulu. Ya. Nah, setelah bangun tidur berdoa. Merapikan tempat tidur. Mandi. Ganti pakaian. Makan. Minum air. Berpamitan dengan siapa? Berpamitan dengan orang tua. Datang ke sekolah. Kalau Fadre? Bangun tidur. Berdoa. Merapikan tempat tidur. Mandi. Ganti pakaian. Makan. Setelah makan minum air. Berpamitan dengan orang tua. Lalu datang ke sekolah. Kalau di sini sama tidak kegiatannya? Sama semua kegiatannya. Oke ya. Baik, itulah kegiatan-kegiatan kita yang menjadi rutinitas setiap hari setelah kita bangun tidur hingga datang ke sekolah ya. Nah, apakah kamu menggunakan kegiatan itu setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja? Setiap hari ya. Nah, baik ya. Itu berkaitan dengan langkah-langkah yang kita jalankan ya, atau kegiatan-kegiatan yang kita jalankan ya sesuai dengan rutinitas kita setelah bangun tidur hingga tiba di sekolah ya. Nah, demikian juga di dalam materi algoritma ini menyusun langkah-langkah ya, seperti yang kalian berikan tadi itu ya, kegiatan setelah bangun tidur hingga tiba di sekolah itu merupakan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau rutinitas kita setiap pagi setelah bangun tidur hingga tiba di sekolah. Demikian juga kalau kita melaksanakan sebuah tugas ya atau perintah yang diberikan oleh guru ataupun oleh orang tua di rumah ya. Misalnya Susan diminta untuk diminta oleh orang tuanya untuk melaksanakan tugas memasak ya. Nah, apa yang Susan pikirkan ketika diberikan tugas oleh orang tua memasak? Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Susan? Langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkahnya ketika Susan hendak memasak? Silakan. Ya. Yang pertama, siapkan api. Kemudian siapkan periuk. Apalagi? Tuangkan air di dalam periuk. Coba suaranya Susan yang jelas dikit supaya teman-teman yang lain dengar. Ya. Silakan. Tuangkan air dalam periuk. Tuangkan air di dalam periuk. Terus simpan di dalam tungku api. Apalagi? Tunggu sampai mendidih. Apalagi? Ambil beras. Setelah ambil beras bagaimana? Cuci beras.
setelah dicuci, ya, oke, buang yang kotornya ya, atau tumpahkan yang kotornya. Setelah itu, simpan ke dalam periuk. Airnya atau berasnya? Berasnya. Setelah itu, airnya sudah kering, siap dikukus ya. Seperti itu. Ya, baik. Ada yang dapat tugas memasak juga di rumah untuk laki-laki? Kalau tadi ini perwakilan perempuan. Kalau laki-laki pernah tidak dapat tugas memasak? Langkah-langkahnya sama tidak? Ya? Ya? Kalau El? Oh, pakai magic. Ada magic di rumah El? Oke, ya. Magic juga itu salah satu ya kecerdasan, ya. Nah, dia salah satu alat ya yang diperintahkan oleh manusia, ya toh. Nah, silakan. Kalau pakai magic, itu langkah-langkah yang bagaimana ya? Pertama, siapkan magic. Siapkan magicnya. Kedua, ambil beras. Ambil beras. Ketiga, cuci beras. Cuci berasnya. Selanjutnya, Lap bagian samping dengan bawah magic. lap bagian samping dengan bawah magic. Terus Masukkan ke dalam magic. masukkan ke dalam magic. Cetek tombol magic. Ya, Setelah masukkan cetek tombol magic. cetek, tekan tombolnya. Setelah itu, Tunggu sampai matang. ya. Ada yang lupa tidak langkah-langkahnya di situ? Ada. Ada tidak? Apa itu? Tuang tofu. Ya, oke. Masukkan dia punya steker ke stop kontak. Baru kita tekan dia punya tombolnya, ya. Oke, setelah matang baru, setelah matang kita keluarkan steker dari stop kontak. Oke, terima kasih ya. Ada yang masak pakai tungku, ada yang masak pakai magic. Ya, baik. Yang ada magic silakan praktek sendiri di rumah ya. Baik. Ya, adik-adik, itulah yang berkaitan dengan algoritma ini tadi ya, menyusun atau membuat langkah-langkah ya untuk memecahkan masalah atau melakukan sesuatu. Nah, pertanyaan yang berikut, apa yang menjadi tujuan kita mempelajari materi algoritma ini? Supaya kita bisa mengerti. Ya, menurut Yohan supaya kita bisa mengerti, Supaya kita bisa belajar menyusun langkah-langkah. supaya kita bisa belajar menyusun langkah-langkah, supaya kita bisa menyusun langkah-langkah, Supaya kita tidak salah dalam memasak. supaya kita tidak salah dalam memasak atau hal-hal yang lain ya, Supaya kita tidak salah membuat langkah-langkah. supaya kita tidak salah membuat langkah-langkah. Ada lagi? Supaya membuat langkah-langkahnya secara sistematis. Membuat langkah-langkahnya secara sistematis, Supaya kita bisa mengerti. supaya kita bisa mengerti. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tujuan kita mempelajari materi algoritma ini yang pertama adalah supaya kita semua ini bisa menyusun langkah-langkah dalam memecahkan suatu masalah atau melaksanakan tugas tertentu ya, mencari solusi ya toh. Tahu solusi? Tahu apa? Cara menyelesaikan sebuah masalah atau jalan keluarnya ya. Oke, itu yang pertama, kita bisa menyusun langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah atau tugas tertentu. Kemudian yang kedua, kita bisa menerapkan
algoritma ini dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam melaksanakan tugas ataupun memecahkan suatu masalah. Itulah dua tujuan kita. Mengapa kita harus mempelajari materi algoritma ini, ya? Itu yang menjadi tujuan kita. Bisa dipahami? Bisa. Baik, adik-adik, ini Ibu siapkan lembar pengamatan, ya. Oke. Sudah dapat semua? Silakan amati, ya, perhatikan gambarnya. Sudah perhatikan gambarnya? Sudah. Ya. Di situ ada pertanyaannya, 3 pertanyaan yang harus dijawab ya secara lisan. Oke? Ya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 1, ya. Gambar apakah itu? Setrika. Ya, semuanya tahu ya? Ya. Gambar apa? Setrika. Setrika. Istri. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah kamu pernah menggunakan benda tersebut? Pernah. Oke, semua pernah ya. Nah, pertanyaan yang ketiga. Bagaimanakah langkah-langkah menggunakannya? Bagaimanakah langkah-langkah menggunakannya? Oke, Charlie. Masukkan steker ke dalam stop kontak. Langkah yang berikutnya? Memutarkan tombol panas yang kita inginkan. Memutar tombol panas yang kita inginkan. Mungkin ada lagi yang lain langkah berikutnya sebelum Tunggu sampai panas. tunggu sampai panas. Ada lagi? Setrika siap digunakan. Ya? Setrika siap digunakan. Setrika siap digunakan. Oke, semuanya pintar-pintar ya. Ya, Ibu. Susan, bagaimana menurut Susan? Apa yang dijawab oleh teman-temanmu? Setuju? Setuju? Benar. Pernah menggunakannya, Susan? Benar. Oke ya, setuju ya. Jadi yang pertama itu masukkan stekernya itu ke dalam stop kontak ya. Lalu yang kedua, putar tombol panas yang diinginkan. Nah, itu ada bulatan kecil tuh ya. Nah, bagaimana kalau buktinya bahwa dia sudah menyala ketika kita cok ke stop kontak itu? Apa buktinya bahwa dia sudah menyala? Ada lampu di sampingnya. Oke, kita lihat ada lampu di sampingnya. Warna apa biasanya? Merah. Merah, ya. Nah, lalu kamu bilang tadi putar tombol panas yang diinginkan, ya? Di mana itu tombolnya? Di bawah pegangannya. Ada di bawah pegangannya, ada bulatan kecil. Nah, kalau kita mau ingin lebih panas, itu kira-kira putarnya kemana itu? Ke kiri kanan. Kalau misalnya maunya kita, aduh tunggu lama dulu baru kita ini masih ada kegiatan lain. Ke kiri. Ya? Oke, baik, pintar semua ya. Nah, lalu setelah tombol panas yang diinginkan, lalu kita apa namanya? Setrika siap digunakan ya. Setrika siap digunakan. Nah, setelah kamu menggunakan itu, apakah pakaiannya rapi atau tidak? Rapi. Oke, ya. Baik, ya. Sehingga kalau misalnya ada pakaian di rumah ya yang belum disetrika, ya setelah cuci itu tolong disetrika dulu ya. Supaya pakaian kita rapi. Gunakan setrika istri ya, karena kita sudah ada PLN ya. Begitu, gunakan itu. Baik, dan ikuti langkah-langkahnya. Baik adik-adik, karena kalian sudah mengerti, ini ada LKPD kelompok. Baik, sebelumnya ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, ada 3 kelompok. Di sini masing-masing namanya. Ada kelompok hebat, ada kelompok salut, dan ada kelompok asik. Nah,
Yang masuk di dalam kelompok hebat itu Aini, Delcin, Fadre, dan Evelyn. Silakan. Kelompok Salut, Charlie, Christian, Delfren, dan Susan. Kelompok Asik, Cicil, Yeyen, dan Johan. Silakan. Sudah? Oke, sebelumnya kita berdiri dulu ya. Berdiri. Semuanya berdiri. Evelyn? Sudah? Oke, Evelyn gabung di kelompok mana ya? Oh iya. Sudah? Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Oke, silakan. Baik. Ini LKPD-nya. Silakan. Baik, ya. Sebelum mengerjakannya atau menjawab pertanyaan yang ada di situ, perhatikan baik-baik bagian atasnya. Itu diminta untuk menulis nama kelompok. Di sini tadi kelompok apa? Salut. Salut, silakan. Nama kelompoknya Salut. Nama anggotanya ditulis bagian bawahnya. Kalau kelompok ini kelompok hebat, oke, tulis nama kelompok hebat dengan anggotanya. Kalau ini kelompok asik dengan nama anggotanya ya. Silakan. Oh iya, di sini yang mencari ketuanya siapa? Ya? Elfren ya? Oke, Elfren yang mencari ketua. Di sini? Evelyn. Kalau di sini? Cicil. Oke, sudah tulis? Sudah? Ya. Kalau sudah semua, tulis nama kelompok dengan anggotanya. Kalian diminta untuk perhatikan gambarnya, ya. Nah, di situ ada 4 pertanyaan yang kalian harus jawab, dan sebelum jawab diskusikan bersama temanmu di dalam kelompok. Dan usahakan untuk semuanya harus berperan aktif ya. Tidak ada yang duduk diam, ya. Oke. Silakan. Kalau ada yang tidak mengerti dengan pertanyaan, silakan bertanya kepada ibu. Oke? Baik, kalian selesaikan itu selama 10 menit, ya. 10 menit.
asik ya. Apakah ibu yang menentukan kelompok mana yang mau dipresentasi? Ya. Ibu yang menentukan? Ya. Atau menentukan undian ya, silakan. 3 orang yang menjadi ketuanya atau perwakilan dari kelompok ya. Pertama, pada beri kertas, terus bentuk gunting, nanti bentuk kertas, terus bentuk gunting, nanti bentuk kertas. Oke. Yang presentasi pertama kelompok hebat. Yang presentasi kedua Kelompok asik. kelompok asik. Yang presentasi ketiga Kelompok salut. Oke, baik. Kesempatan pertama kita berikan kepada kelompok hebat ya. Pada saat presentasi nanti, yang lain tolong perhatikan ya. Dengarkan apa yang mereka bacakan, hasil diskusi mereka. Baik, tepuk tangan untuk kelompok hebat. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami kepada ini. Saya persilakan. Nama kelompok hebat. Nama anggota Ucapin dan Loni, Alentia dan Senambara, Frederikus Raga Ejo. Perhatikan gambar 2 ini. Gambar apa ini? Jawab. W. Nomor 2. Bagaimana cara menghasilkan benda yang ada dalam gambar ini? Jawab. Membuat langkah-langkah. Nomor 3. Apa saja langkah-langkah untuk menghasilkan benda ini? Paragraf. Step pertama, siapkan bahan-bahan. Step kedua, campurkan bahan-bahan sesuai resep. Step ketiga, setelah itu diaduk-aduk menggunakan pengocok. Step keempat, tuangkan dalam cetakan. Step kelima, masukkan dalam oven dan tunggu sampai matang. Step 6, keluarkan setelah kue itu sudah matang. Step ke-7, jika sudah dingin kue itu dihias. Nomor 4, mengapa kita harus mengikuti instruksi langkah-langkah dengan benar supaya kue itu matang sempurna. Oke, baik, itu jawaban dari kelompok hebat ya. Ada pertanyaan? Dari kelompok salut, kelompok asik, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok hebat. Baik, selanjutnya giliran yang kedua kepada kelompok asik. Tepuk tangan untuk kelompok asik. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami akan membacakan aktivitas kelompok kami kepada hari ini. Nama kelompok asik. Sesi yang pertama sebulan lalu, yang kedua yang tinggal, yang ketiga Yohanes Bosco Agung. Perhatikan gambar bawah ini. 1. Gambar apa ini? Jawab. Kue ulang tahun. Nomor 2. Bagaimana cara menghasilkan benda yang ada dalam gambar ini? Jawab. Dengan memikirkan langkah-langkahnya untuk membuat kue ulang tahun. 3. Apa saja langkah-langkah untuk menghasilkan benda ini? Siapkan bahan-bahan. 2. Campurkan bahan-bahan sesuai resep. 3. Setelah dicampurkan, masukkan dalam cetakan. 4. Masukkan ke dalam oven dan tunggu hingga matang. 5. Ketika sudah matang, keluarkan kue itu dari dalam oven. 6. Jika sudah dingin, kue itu dihiaskan. Mengapa kita harus mengikuti instruksi atau langkah-langkahnya dengan benar? Jika supaya kue itu bisa sempurna dan tidak rusak. Oke, ada pertanyaan dari kelompok hebat? Tidak ada. Ada? Oke, silakan, ada pertanyaan ya. Mereka tidak ada untuk mengocok. Oh, tidak ada ya. Langkah untuk bagaimana mencampur semua bahan-bahan itu. Ya. Itu bagaimana tadi? Untuk mencampurkan semua bahan-bahan yang sudah disiapkan? Campurkan bahan-bahan sesuai resep. Setelah dicampurkan, masukkan dalam cetakan. Langkah yang menurut kelompok hebat bahwa ada satu langkah yang kamu lewati, yaitu untuk mencampurkan semua bahan-bahan itu dikocok terlebih dahulu ya. Setelah tercampur rata baru disimpan di dalam cetakan ya. Seperti itu keinginannya. Ya. Oke. Kalau kelompok ini ada pertanyaan? Silakan. Apinya tidak ada, menyalakan api. Oh iya. Bagaimana? Menurut kelompok salut, kamu tidak punya langkah untuk menyalakan api di situ.
Bagaimana? Kelompok asik bisa dipertanggungjawabkan? Baik, menurut kelompok salut, di situ seharusnya bagaimana? Langkah apa yang harus ditambahkan? Silakan. Lalu nyalakan api. Nyalakan api. Setelah langkah yang apa itu? Setelah kue sudah disimpan ke dalam cetakan. Nah, nyalakan api. Lalu nyalakan api. Terus ada langkah selanjutnya? Masukkan ke dalam oven. Oke. Tunggu sampai matang. Oke, ya. Itu ya salah satu langkah yang kamu lewati menurut kelompok salut ini adalah tidak menyalakan api, ya. Itu. Baik, silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok asik. Ya. Sekarang mari kita dengar presentasi dari kelompok salut. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok salut. Teman-teman, selamat siang. Dengan demonstrasi kelompok kami, saya persilakan kepada Eri. Nama kelompok salut. Nama Mario Kontasari Darmayanto. Kedua, Profesor Christian Dama. Tiga, Petrano Eventino Andang. Keempat, Monika Susanti Kolong. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Gambar apa ini? Jawab. Kue tar. Nomor 2. Bagaimana cara menghasilkan benda yang ada di dalam gambar ini? Jawab dengan menyusun langkah-langkahnya. 3. Apa saja langkah-langkah untuk menghasilkan benda ini? Jawab. Pertama, siapkan bahan-bahannya. Kedua, campur bahan-bahan sesuai resep. Ketiga, simpan ke dalam cetakan. Keempat, lalu nyalakan api. Kelima, masukkan ke dalam oven. Keenam, tunggu sampai matang. 7, dikeluarkan dari dalam oven. 8, tunggu sampai dingin. 9, baru dihias. Keempat, mengapa kita harus mengikuti instruksi atau langkah-langkahnya dengan benar? Jawab, supaya kue tersebut matang sempurna. Oke, itu jawaban dari kelompok salut. Ada pertanyaan untuk kelompok salut? Oke, dari kelompok asik ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke, kita berikan kesempatan kepada kelompok hebat yang mau bertanya. Mereka punya juga tidak ada aduk-aduknya. Oh iya, tidak ada langkah-langkah bagaimana untuk mencampurkan semua bahan-bahan yang sudah disiapkannya. Iya, atau bisa dipertanggungjawabkan? Bagaimana itu? Baik, menurut kelompok salut, itu langkah yang bagaimana itu? Langkah yang keberapa? Silakan. Setelah dicampurkan sesuai resep, Nah, di situ diaduk-aduk. setelah dicampurkan sesuai resep, diaduk-aduk. Lalu masukkan dalam cetakan. Begitu ya, kelompok salut. Bisa diterima? Bisa? Oke, tepuk tangan untuk kelompok salut. Baik, semua kelompok sudah melakukan presentasi ya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari 3 kelompok ini sama semua jawabannya ya, bahwa di situ adalah kue. Ada yang bilang kue tar ya, ada yang bilang kue ulang tahun ya.
pertanyaan pertama ya, gambar apa ini? Di situ jawabannya ada yang sebut kue tart, ada yang sebut kue ulang tahun. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghasilkan benda yang ada di dalam gambar ya? Menurut kelompok hebat, membuat langkah-langkah ya. Oke, membuat langkah-langkah. Kemudian kelompok salut menyusun langkah-langkahnya. Lalu kelompok asik memikirkan langkah-langkahnya. Oke, ini jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa saja langkah-langkah untuk menghasilkan benda ini? Baik, tadi menurut kelompok hebat, yang pertama siapkan bahan-bahan. Itu sama ya, siapkan bahan-bahannya. Oke, 3A ya, siapkan bahan-bahannya. Terus kelompok salut juga sama. Ibu tuliskan di sini sama ya, sama. Oke. Lalu dari kelompok asik juga sama ya. Sama jawabannya. Nah, yang menjadi pertanyaan Ibu, di sini kamu bilang siapkan bahan-bahannya. Kira-kira di sini bahan-bahannya apa ya? Telur. Nah, apa lagi? Telur. Apa lagi? Manda atau mentega. Apa lagi? Riban. Apa lagi? Pewarna. Apa lagi? Hah? Oven. Apa lagi? Kompor. Apa lagi? Pengocok. Apa lagi? Susu dimasukkan tidak? Ada perlu susu tidak? Iya, ya. Jadi semua bahannya juga itu bisa ditulis. Siapkan bahan-bahannya. Jangan sampai ya ada yang bertanya kira-kira bahannya apa. Jangan sampai orang mengambil ya bahan-bahan yang lain tidak sesuai dengan resep untuk membuat kue ini. Ya toh? Iya, ambil saja bahan yang tidak untuk dibutuhkan membuat kue ini. Jadi siapkan bahan-bahan di sini untuk 3 kelompok ini harus sertakan. Kira-kira bahannya apa? Ya, disertakan. Bisa dipahami? Oke. Lalu langkah yang kedua, menurut kelompok hebat campurkan bahan-bahan sesuai resep. Lalu kelompok salut juga sama, campurkan bahan-bahan sesuai resep dan juga kelompok asik sama ya. Siapkan apa? Campurkan ya. Ya, ini bagian B sama ya. Sama. Terus di kelompok asik juga sama. Ya, jawabannya. Sekarang kelompok langkah yang ketiga. Setelah itu diaduk-aduk menggunakan pengocok. Kalau kelompok salutnya langsung disimpan dalam cetakan. Kelompok asik campurkan, setelah dicampurkan masukkan dalam cetakan ya. Baik ya, setelah itu diaduk-aduk, yang pasti dicampurkan itu tadi itu kita melakukan aduk-aduk di dalamnya ya, menggunakan pengocok ya toh ya, pengocok tangan kah atau pengocok listrik kah ya. Pengocok listrik biasanya menggunakan apa? Mixer. Ada juga yang pengocok tangan toh ya. Ada mixer, berarti dia menggunakan pengocok tangan ya. Itu untuk mencampurkan semua bahan-bahan yang sudah disiapkan ya. Setelah campur tadi itu, dia tuangkan di dalam cetakan ya. Tuangkan dalam cetakan ya. Oke.
sampai matang, ya. Ini juga sama, kelompok salut masukkan ke dalam tunggu hingga matang. Oke, sama ya? Ya, itu langkah yang berikut. Masukkan dalam oven ya, dan tunggu sampai matang. Sama ya? Oke, langkah yang berikut sama. Langkah yang berikut juga sama. Ya. Lalu ya langkah yang berikut, ketika sudah matang, ya, dikeluarkan dari dalam oven. Setelah itu dihiaskan. Ya, ini juga tunggu sampai matangnya, dikeluarkan dari oven. Setelah itu dihiaskan ya, setelah dingin. Ini juga keluarkan setelah kue itu sudah matang ya. Jika sudah dingin, kue itu dihias. Sama saja ya. Oke. Keluarkan dari dalam oven jika sudah matang ya. Jika sudah matang ya. Kemudian setelah dingin ya. Setelah dingin baru diberi hias ya. Diberi hias. Oke, di sini juga sama. Langkah yang berikutnya sama. Sama ya, ini juga sama ya. Sama. Oke. Lalu pertanyaan yang berikutnya, mengapa kita harus mengikuti instruksi atau langkah-langkahnya dengan benar? Jawaban dari kelompok hebat supaya kue itu matang sempurna. Kelompok salut supaya kue tersebut matang sempurna, dan kelompok asik supaya kue itu bisa sempurna dan tidak rusak. Sama semua jawabannya ya. Yes. Supaya hasilnya sempurna. Oke. Sempurna. Oke, ya. Demikian juga menurut kelompok salut ya. Oke, sama. Kelompok hebat, kelompok asik juga sama jawabannya. Oke. Ya. Baik. Dengan demikian, hasil kerja kelompok atau diskusi kalian ini ya sudah memenuhi apa yang disebut dengan algoritma ya, menyusun langkah-langkah sesuai dengan apa yang kalian amati di sini ya. Ya, oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, selanjutnya ya, kalian diminta untuk kembali ke tempat duduk.
Silakan.
karena sudah mengerjakannya dengan teman-teman yang lain. Bisa mengerjakan dengan teman-teman yang lain. Karena kerja individu. Bisa kerja individu. Karena bisa kerja sendiri. Bisa kerja sendiri. Karena bisa memahami tentang algoritma. Bisa memahami tentang algoritma. Karena bekerja kelompok. Bisa bekerja kelompok. Karena bekerja individu. Bisa bekerja individu. Bisa kerja kelompok. Bisa kerja kelompok. Bisa diskusi bersama teman. Bisa diskusi bersama teman. Supaya bisa belajar algoritma. Bisa belajar algoritma. Oke, baik ya. Nah, mudah-mudahan ya materi yang kita pelajari hari ini kalian bisa ingat ya. Sehingga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, begitu ada pertanyaan tentang algoritma ini, kalian tetap ingat ya. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya adik-adik, kalau yang berkaitan dengan berpikir komputasional ini, salah satu topiknya itu algoritma. Nah, pelajaran selanjutnya kita itu tentang dekomposisi, ya. Nah, dekomposisi nanti kalian bisa cari sendiri kalau yang punya HP kakak di rumah, HP orang tua, bisa download sendiri di internet seperti apa itu dekomposisi dalam berpikir komputasional, ya. Bisa cari sendiri sehingga kalian bisa punya pengetahuan awal ya, wawasan kita bertambah ya. Oke, baik. Sehingga untuk hari ini sekian saja pertemuan kita. Untuk itu kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa ya. Oke, baik. Satu orangnya yang bertugas pimpin kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk, terima kasih.